Apa arti kebahagiaan bagi Anda? Apakah itu kekayaan, kesehatan, atau hubungan yang erat dengan orang-orang terkasih? Di tengah kesibukan hidup, kita semua mencari kebahagiaan, tapi pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah ada negara di mana penduduknya secara konsisten merasa lebih bahagia daripada yang lain? Jawabannya adalah ya. Selama lebih dari 1 dekade, World Happiness Report telah mencoba mengukur tingkat kebahagiaan di seluruh dunia. Dan selama 7 tahun berturut-turut, satu negara secara konsisten menduduki tahta, Finlandia. Mari kita selami selama 5 menit untuk mencari tahu resep rahasia kebahagiaan ala Finlandia dan negara-negara Nordik lainnya. Sang juara bertahan, Finlandia. Ketika mendengar nama Finlandia, Anda mungkin membayangkan musim dingin yang panjang, sauna, dan orang-orang yang pendiam. Citra ini membuat status mereka sebagai negara paling bahagia di dunia menjadi semakin menarik. Jadi, apa rahasianya? Kebahagiaan di Finlandia bukan tentang euforia atau tawa yang meledak-ledak setiap saat. Ini lebih tentang rasa kepuasan dan keamanan yang mendalam. Orang Finlandia cenderung tidak membanding-bandingkan diri mereka dengan orang lain. Ada sebuah pepatah Finlandia yang berbunyi, "Kel on the seonnen kakek en", yang artinya, jangan membandingkan atau menyombongkan kebahagiaanmu. Bagaimana kebahagiaan diukur? World Happiness Report tidak sekadar bertanya, apakah Anda bahagia? Mereka menggunakan 6 faktor utama untuk menilai kualitas hidup di suatu negara: PDB per kapita, tingkat kemakmuran ekonomi, dukungan sosial, memiliki seseorang untuk diandalkan di saat-saat sulit, harapan hidup sehat, lamanya seseorang bisa hidup dalam keadaan sehat, kebebasan untuk membuat pilihan hidup, merasa bebas menentukan jalan hidup sendiri, kedermawanan, tingkat donasi dan perilaku menolong dalam masyarakat, persepsi korupsi, kepercayaan terhadap pemerintah, dan bisnis. Negara-negara yang menempati peringkat teratas seperti Finlandia, Denmark, Islandia, Swedia, dan Belanda selalu unggul dalam ke-6 kategori ini. Resep kebahagiaan ala negara Nordik. Mengapa negara-negara Nordik ini mendominasi peringkat kebahagiaan? Jawabannya terletak pada fondasi masyarakat mereka. 1. Kepercayaan sosial yang tinggi. Ini adalah faktor krusial. Penduduk di negara-negara Nordik memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi terhadap pemerintah, polisi, dan yang terpenting, terhadap satu sama lain. Sebuah tes dompet hilang yang terkenal menunjukkan bahwa di kota-kota seperti Helsinki, kemungkinan besar dompet Anda akan kembali utuh. Kepercayaan ini mengurangi stres dan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Jaring pengaman sosial yang kuat. Negara menyediakan jaring pengaman yang kokoh bagi warganya. Akses ke layanan kesehatan berkualitas tinggi dan pendidikan hingga universitas hampir sepenuhnya gratis. Jika seseorang kehilangan pekerjaan, ada tunjangan yang memadai untuk membantu mereka bertahan hidup. Sistem ini menghilangkan beberapa sumber kekhawatiran terbesar dalam hidup. 3. Keseimbangan hidup dan kerja work-life balance. Budaya kerja di negara-negara ini sangat menghargai waktu pribadi, jam kerja yang wajar, cuti berbayar yang panjang, seringkali 5-6 minggu, dan cuti melahirkan yang sangat murah hati adalah hal yang normal. Mereka percaya bahwa istirahat yang cukup membuat pekerja lebih produktif dan, tentu saja, lebih bahagia. 4. Hubungan erat dengan alam. Dari ribuan danau di Finlandia hingga pegunungan di Islandia, akses ke alam adalah bagian terpisahkan dari kehidupan. Menghabiskan waktu di luar ruangan terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres. Hak untuk menjelajah alam restoran bahkan diabadikan dalam hukum di banyak negara Nordik. Lalu, di mana posisi Indonesia? Tanda tanya. Dalam laporan terbaru, Indonesia biasanya menempati peringkat di papan tengah ke bawah. Meskipun kita unggul dalam beberapa aspek seperti kedermawanan, Indonesia sering disebut sebagai negara paling dermawan di dunia, dan dukungan sosial dari komunitas, tantangan dalam hal PDB per kapita, dan persepsi korupsi masih memengaruhi peringkat secara keseluruhan. Namun, penting untuk diingat bahwa kebahagiaan juga bersifat kultural. Definisi kebahagiaan yang berpusat pada komunitas, kekeluargaan, dan spiritualitas yang kuat di Indonesia mungkin tidak sepenuhnya tertangkap oleh metrik global ini. Pelajaran yang bisa dipetik kisah sukses Finlandia dan tetangganya mengajarkan kita sebuah pelajaran penting. Kebahagiaan kolektif tidak dibangun di atas kekayaan individu semata, tetapi di atas fondasi kepercayaan
keamanan, dan komunitas. Meskipun kita tidak bisa mengubah negara kita dalam semalam, kita bisa mulai menerapkan prinsip-prinsip ini dalam skala kecil, membangun kepercayaan dengan tetangga, menyeimbangkan pekerjaan dengan waktu untuk diri sendiri dan keluarga, serta lebih sering menikmati alam di sekitar kita, karena pada akhirnya, kebahagiaan yang sejati seringkali ditemukan dalam hal-hal sederhana yang kita bagi bersama.